Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah unggahan yaitu kekecewaan terhadap mobil listrik BYD. Oke, kita akan cari terus informasi tentang mobil-mobil listrik, tentang teknologi otomotif. Ada hal-hal yang memuaskan dari para konsumen atau para penggunanya ya. Ada hal-hal yang mengecewakan, kita akan cari terus. Kira-kira kekecewaan ataupun kepuasan ini kira-kira sesuatu yang realistis atau yang ada-ada, atau ada faktor-faktor lain yang perlu kita cermati. Oke, kita simak dulu. Untuk kali ini adalah ada ketidakpuasan dari pelanggan. Nah, ketidakpuasan ini masuk kategori yang memang alami, realistis, atau terlalu dibuat-buat, atau ada error yang perlu kita perhatikan. Meski baru dirilis, mobil listrik BYD M6 menuai keluhan dari konsumen terkait kualitas rem dan kenyamanan jok, yang berujung pada penjualan kembali unit tersebut dalam waktu singkat. Seorang pengguna media sosial dengan akun @fitrimutia mengeluhkan kualitas rem BYD M6 yang tidak memuaskan dan kenyamanan jok yang kurang baik. Ia juga menyoroti masalah pengisian daya dan infrastruktur SPKLU yang belum memadai, serta kekhawatiran akan penurunan harga jual kembali yang cepat. Meskipun demikian, ia mengakui bantingan mobil tersebut masih relatif aman di berbagai kondisi jalan. BYD M6 yang dipasarkan sebagai andalan di segmen MPEV mencatatkan penjualan yang cukup baik di Indonesia. Namun, keluhan konsumen ini menimbulkan pertanyaan tentang kualitas dan daya saing mobil listrik China di pasar otomotif tanah air. Di sisi lain, beberapa merek mobil China lainnya seperti Wuling, Chery, dan MG juga mencatatkan peningkatan penjualan yang signifikan di Indonesia. Oke teman-teman, jadi yang dikeluhkan ada 4 ya. Rem, ya sistem pengereman, kualitas jok, kemudian ketersediaan pengecasan atau SPKLU, yang keempat harga jual yang dia khawatir nanti kira-kira masih tinggi apa, rendah atau anjlok dan sebagainya. Kemudian dia menyampaikan ada kelebihannya di bantingannya oke, ya masih oke. Nah, kita bahas satu-satu tentang rem ya, tentang pengereman. Ini menjadi kekurangan yang sangat fatal kalau ini benar-benar jadi kekurangan ya. Tapi yang namanya produk, karena diproduk dengan massal sangat banyak, kemudian di penyetelan itu kadang masih ada penyetelan manual ya, mungkin bleeding pengisian minyak remnya ya, dan sebagainya. Itu kadang dari kendaraan satu ke kendaraan lain bisa terjadi perbedaan kualitas penyetelan, maka bisa jadi itu menjadi hal yang kurang. Yang kedua masalah jok. Oke, kalau jok mungkin udah masuk ke selera ya. Kalau orang sudah sering menggunakan kendaraan yang sebelumnya, sudah merasakan banyak sekali kendaraan, tentunya dia menjadi punya pembanding ya dari beberapa yang sesudahnya, yang sebelumnya. Mungkin dia sudah beli mobil yang berbagai macam atau mencoba di mana-mana punya teman-temannya dan sebagainya, maka dia akan membanding-bandingkan dengan produk lain. Tentunya ini harus dibandingkan dengan kelas harganya. Kalau memang kelasnya sama tapi kualitasnya kok lebih rendah, itu layak dipertanyakan. Tapi kalau kualitas harga kendaraannya kok masih kok ini ternyata di bawahnya, maka itu nggak bisa dipermasalahkan ya memang harganya di bawahnya, jadi kalau joknya agak kurang wajar ya. Tapi kalau perbandingan dengan kelas yang lain kok ini jadi lebih rendah ya oke lah, dan itu masih masuk ke area selera karena orang punya taste sendiri-sendiri ya. Masalah ketersediaan SPKLU atau sistem pengisian untuk pengecasan ya di perjalanan, wajar kalau saat ini masih kurang ya, karena memang mobil listrik sedang digencarkan, sedang mulai dikembangkan. Jadi memang sudah ada. Dan kalau kita lihat sudah banyak SPKLU di beberapa tempat, di tempat wisata, di tempat-tempat umum sudah banyak. Dibandingkan tahun 2 atau 3 tahun sebelumnya, sudah cukup banyak untuk saat ini, tapi memang belum bisa sebanyak BBM ya, pom bensin masih belum bisa sebanyak itu, karena ini butuh proses perjalanan, persiapan infrastruktur yang sangat berat, nggak cuma cukup berat, tapi sangat berat. Tapi kalau ini nanti sudah bisa terpenuhi dalam jangka beberapa kilometer ya, ada SPKLU, maka ini akan sangat oke. Kemudian harga jual kembali yang dikhawatirkan sangat anjlok ya, ini terkait baterai. Ini urusannya di baterai, maka perhitungannya paling mudah itu di baterainya. Tapi untuk baterai sendiri sudah ada garansi ya, bahkan ada lifetime warranty, it's okay. Jadi kalau kendaraan ya, ini menurut hemat kami, kalau kendaraan itu nggak bisa kita mau berinvestasi kok di kendaraan, itu salah teman-teman, karena kendaraan itu dibeli semakin lama dipastikan harganya akan semakin turun, kecuali orang berdagang itu kan dalam jangka pendek ya, bulan 2 bulan dia beli, kemudian dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan beberapa juta ya, berapa persen, itu sangat wajar mungkin.
Tapi kalau beli untuk tujuan investasi itu salah ya. Karena begitu keluar dari dealer maka kendaraan itu sudah dipastikan harganya sudah turun beberapa persen ya. Walaupun belum kalian pakai harganya sudah turun. Maka kendaraan itu tidak masuk kalau untuk kategori investasi yang lain ya. Sebagai informasi tambahan, ini di beberapa tahun sebelumnya ini BYD E6 ya, ini sudah digunakan di taksi Bluebird ya, selama 5 tahun, bahkan setelah 5 tahun dia dijual semuanya ya, karena dia harus peremajaan, ada regulasinya. Nah, mobil-mobil listrik BYD ini sudah beroperasi 5 tahun, ada yang kondisinya masih bagus, ada yang sudah rusak, ada yang sudah tidak bisa dicas, ada yang masih berjalan dengan normal, dan itu beda-beda walaupun sama-sama mobilnya ya, mobilnya sama-sama BYD, kemudian digunakan dari tahun yang sama, tapi tingkat kerusakannya pun berbeda-beda karena tadi penggunanya, sopirnya, perlakuannya itu juga beda-beda, kehati-hatiannya juga beda, kemudian kualitas dari material itu pun walaupun sama-sama BYD ada potensi tidak sama, tidak rata. Yang namanya barang elektronik tidak ada jaminan, harganya sama, kualitas spesifikasinya sama, saat digunakan tingkat keawetannya pun tidak bisa dipastikan akan sama ya, cuma